请等一下啊，同学们。Ya, sahabat kelas sambil menunggu Lause persiapan ya. Untuk yang baru bergabung, kelas hari ini adalah kelas untuk menjawab semua pertanyaan dari sesi Sabtu dan Minggu ya. Jadi untuk hari ini mungkin kalau ada kesempatan boleh bertanya, tapi tidak semua pertanyaan bisa dijawab di hari ini ya. Jadi bagi yang mau bertanya silakan di chat di Zoom kelas di hari Sabtu atau Minggu ya. Jadi semua pertanyaan di Sabtu dan Minggu dibahas di hari ini. Dan hari ini kalau ada waktu baru kita bahas pertanyaan baru ya. Ya, Lause masih ke mute ya. Untuk semua sesi kita ada rekamannya ya bagi sahabat kelas yang baru bergabung. Silakan di-review melalui YouTube ya. Oke. 班长，我回来了，谢谢你。好。同学们，大家下午好，欢迎大家参加今天的回答问题节目。Teman-teman, selamat sore semua. Welcome untuk mengikuti acara program menjawab hari ini. 同学们都好吗？在哪儿？ teman-teman apa kabar？ pada di mana？ 在家是吧？还是在公司？可能有些在家，有些在公司呀。Mungkin ada beberapa yang di rumah, ada beberapa yang di kantor. 好，我先弄一下share whiteboard 呀。OK， 那同学们，无论大家在哪儿，我都真诚的祝大家开开心心，每天快快乐乐。Ya, jadi dimanapun teman-teman berada, karena kita punya murid dari seluruh Indonesia ya. Jadi dimanapun teman-teman berada, saya benar-benar mendoakan semuanya sehat-sehat, senang, happy, bahagia ya. OK， 我们先看一下，星期六的问题好吗？ Lause, ada beberapa yang dari Amerika juga, Lause. Oh iya, berarti bukan Indonesia doang ya. 好的，所以是全世界是吧？Seluruh dunia ya kalau gitu ya. Jadi biar semuanya mencakup, ada dari Amerika kata 班长呀，从美国，还有从那个澳大利亚是吧，班长？Australia ya, setahu Ya, saya ya. betul, Lause. 好的，所以我应该说是全世界是吧？seluruh dunia ya。好，无论大家在哪里，无论大家在何方，何方dia比较apa lebih grammar gitu ya, lebih kayak bahasa-bahasa puisi. Kalau 哪里 biasa bahasa percakapan. Jadi 无论大家在哪里，无论大家在何方，我都非常的真诚的祝大家身体健康，然后每天开开心心呀 ，happy setiap hari 呀。OK， 我们看一下星期六的问题。同学们，这星期的问题不多呀，jadi pertanyaan minggu ini tidak terlalu banyak. 我先看一下 pertanyaan pertama dari Judy. 老师kalau laki-laki nan, perempuan nu. Kalau untuk apa namanya binat itu kan untuk orang ya, jadi nan sama Indonesia aku 写下来, saya tulisin saja ya. 请等一下啊。班长，我的这个又发出毛病了，毛病就是每次都这样子呀，对，我的这个有毛病，没关系，我先出去，然后再进来啊。每次都是这样子，有毛病的。毛病就是 kita bilang apa namanya? 毛病 itu adalah
hal-hal yang sering terjadi ya, jadi masalah-masalah kecil. Tab saya kalau lupa di restart, terus saya masuk ke room Zoom, nanti tiba-tiba ya itu kayak saya nulis tapi nggak bisa ada penghapusnya seperti itu ya. Oke, 同学们，星期天参加我们的访谈吗？ Hari Minggu teman-teman ikut seminar yang diadakan oleh New Normal, kita undang Xiaokang Laoshi. Banyakan ikut nggak nih? Ya, atau apa sebagian besar teman-teman nonton dari YouTube ikut ya? Oke, ikut. Apa namanya? Nah, kira-kira teman-teman dapat poin-poinnya gitu? Poin-poin apa nih teman-teman dapat dari apa? Dari Xiaokang Laoshi. Ya, jadi Xiaokang Laoshi 现在已经是商人 ya, sekarang adalah pebisnis ya, 商人. Sebelumnya adalah guru dan beliau bercerita bahwa beliau punya murid ya, sekarang sudah apa namanya sudah jadi dosen ya. Jadi semoga paparan dari beliau bisa memotivasi kita semua, terutama teman-teman semua yang ikut ya, yang ikut langsung ya, harusnya lebih merasakan auranya ya. Jadi ya tadi ada beberapa yang chat katanya egois yang positif tuh. Jadi dia ada bilang bahwa satu kata egois ya, egois yang positif menurut saya yaitu merasa bahwa bahasa Mandarin adalah bagian dari dirinya teman-teman. Ya, memang perlu ya teman-teman ya. Jadi sense of belonging 呀， jadi rasa memiliki， 所以汉语成为我们自己的一部分呀， 把汉语成为我们自己的一部分， jadi menjadikan bahasa Mandarin sebagai bagian dari diri kita. Kalau saya boleh share ya teman-teman ya, kan Xiaokang Laoshi selalu bilang awalnya dia bermula dari yang tidak suka bahasa Mandarin, beda sama saya yang cinta mati sama bahasa Mandarin ya. Apa namanya? Saya nggak langsung awalnya cinta sama bahasa Mandarin, tapi memang awalnya namanya kita di sana orang tua memotivasi kita untuk supaya belajar bahasa Mandarin. Nah, ketika awal sekali saya apa namanya belajar bahasa Mandarin, saya belum cinta mati teman-teman ya. Jadi saya mengenal beberapa bulan, baru saya merasa oh ini menarik gitu ya, menarik dan dapat feelingnya. Memang cukup cepat saya dapat feelingnya. Cuma kalau teman-teman tanya, oke, Panca, saya masih ada satu device sudah join, nanti boleh minta tolong jadiin host ya, supaya bisa share. Oke, siap Panca. Kalau saya boleh berbagi dengan teman-teman sedikit ya, untuk mengingatkan teman-teman kembali dengan pesan dari Xiaokang Laoshi. Kalau beliau bilang jadikan bagian itu bahasa Mandarin bagian dari diri kita. Kalau saya memang waktu awal mencintai bahasa Mandarin, memang saya jadikan itu bagian dari diri saya sampai sekarang pun. Kadang-kadang orang bertanya ya, saya sudah lama, saya terakhir ngajar tuh 2013 sebelum saya sebagai seorang financial planner. 2013 saya terakhir ngajar ya, terus akhirnya saya memutuskan bergabung sebagai seorang financial planner. Nah, 2013 sampai sekarang ya baru saya diundang New Normal untuk ngajar lagi, berarti sekitar 7 tahun. 7 tahun benar-benar saya nggak punya, maksudnya benar-benar lingkungan ya, teman-teman pasti tahu kita semua sama, nggak pernah punya lingkungan yang bisa interaktif terus. Nah, teman-teman saya banyak yang tanya, saya lupa nggak sih untuk huruf Hanzi ya, huruf Mandarin. Saya juga berpikir saya bakalan lupa, karena memang orang banyak berpikir bahwa kalau kita nggak pakai lama-lama lupa. Nah, terus saya tes diri saya sendiri. Saya masih banyak yang ingat gitu ya. Mungkin nggak tahu nih, yang saya tes semua masih ingat. Nah, saya mau bagi sebenarnya ya, bukan karena saya pintar, bukan. Tapi saya kemarin memikirkan, oh iya bagian dari diri saya ternyata. Jadi tiap kali kalau saya lagi nggak ngapa-ngapain gitu ya, maksudnya nggak ngapa-ngapain, nggak sibuk, lagi duduk doang, kan kadang-kadang orang bilang merenung gitu ya. Saya memikirkan huruf Hanzi gitu. Ya, jadi huruf Hanzi guratannya nggak saya hafal, tapi saya bayangkan. Jadi kadang saya pejamin mata, saya bisa bayangin urutannya seperti apa. Jadi bagi teman-teman yang belajar huruf Mandarin, mungkin teman-teman menghafal. Terus nanti kalau memang kita ada kesempatan, saya akan bantu terangin, oh ini
hubungannya apa, kenapa artinya begini gitu ya. Tapi nggak semua huruf ya, itu untuk membantu kita lebih menghafal saja. Nah, tapi saya selama nggak ngajar lagi, kenapa saya nggak lupa? Kadang-kadang saya masih latihan nulis ya, kadang-kadang saya suka nulis. Nah, hal kedua adalah memang saya nonton ya, saya nonton berita CCTV, itu yang kedua. Yang ketiga itu saya senang membayangkan huruf Mandarin itu urutannya di pikiran saya. Jadi saya adalah orang yang memang visual ya. Jadi saya harus bayangin, oh ini nulis begini. Dan itu memang akhirnya membuat saya bisa hafal gitu. Jadi mungkin teman-teman yang satu tipe sama saya boleh praktekin kalau lagi belajar huruf Mandarin ya. Kemarin ada beberapa murid yang tanya tentang bagaimana sih cara mempelajari Hanzi. Nah, kalau Xiaokang Lao Shi bilang kita kalau menghafal itu kayaknya nggak dapet gitu ya, mesti dipahamin. Nah, baru saya kepikiran, oh iya gimana sih cara saya menghafal huruf Mandarin dan sampai sekarang nggak lupa, itu saya memang bayangin dalam pikiran saya gitu. Saya tutup mata, misalnya saya bayangin cara nulis wo, itu benar-benar muncul gitu guratannya gitu. Nah, jadi teman-teman yang belajar nulis mungkin belajar dulu, habis itu mungkin dimasukinnya seperti itu. Kalau cocok ya teman-teman ya. Jadi teman-teman tahu mungkin saya selalu mencari cara supaya bagaimana teman-teman bisa dapat beberapa info, beberapa contoh cara pembelajaran. Karena nggak semua orang sama ya. Kalau teman-teman mirip dengan saya, silakan dipakai tips-tips yang saya share gitu ya. Oke, ya tadi sambil nunggu tab ready ya, ya, sekarang saya akan menjawab pertanyaan untuk hari Sabtu. Ya, jadi teman-teman kalau misalnya cocok silakan digunakan, kalau nggak cocok nggak apa-apa ya. Teman-teman mesti mencari yang cocok ya buat teman-teman sendiri seperti itu. Nah, oke, ini kayaknya tab-nya tetap masih nggak bisa. Oke, kalau gitu izinkan saya share screen aja. Saya pakai note. Share screen aja ya. Oke, kalau share screen saya pakai note. Ya. Oke, ya kayak gini aja ya. Oke. Ya, jadi saya kepikiran pengen share itu kalau misalnya teman-teman bagi teman-teman yang sekarang lagi belajar belajar huruf Hanzi, huruf Mandarin, mungkin itu bisa jadi sesuatu masukan buat teman-teman semua ya. Oke, sepertinya saya cuma bisa S-note, terus yang pertanyaan saya baca dari handphone saya aja. Oke, 我们看一下星期六的问题啊。Pertanyaan hari Sabtu, tadi judi ya, oke deh, nan, nu. Oke, tadi ada pertanyaan nan, laki-laki, sama nu, wanita. Nan, sama nu, wanita ya. Nan laki-laki, terus nu itu wanita, perempuan. Nah, tapi kalau ini kan untuk orang katanya ya. Nah, kalau misalnya untuk hewan gitu ya, ditanya untuk hewan, kita pakai apa gitu. Jadi ada pakai kung sama mu. Kung, mu. Ya, oke. Ya. Kung artinya jantan, mu artinya betina. Jadi misalnya contoh ya, contoh teman-teman. Kungji, si itu ayam. Kungji jadinya ayam jantan. Nah, kalau gitu ayam betina teman-teman tinggal lengkapin sendiri jadinya muji, itu emang. Nah, seperti itu ya. Ini pertanyaan pertama dari Judi, semoga kejawab ya. Jadi untuk orang sama hewan berbeda ya. Oke. Ditanya kalau binatang jantan dan betina apa di sini ya. Oke, lanjut pertanyaan berikutnya. Silakan di screenshot teman-teman. Saya akan bacain pertanyaan berikutnya dari Juliana. Juliana tanya, kapan boleh tambah kapan tidak? Contoh, 烤鸭店在，等一下，烤鸭店就在左边 sama ajakah bila ditambah r, jadi 烤鸭店就在左边，谢谢. Oke, ya.
Ya, boleh. Saya akan bahas Ada beberapa huruf yang ditambah itu dia artinya beda. Ada yang tidak perlu, maksudnya boleh ditambahkan, boleh enggak. Jadi tergantung kosakatanya ya. Nanti saya bahas. Semoga bisa kebahas semua ya. Kalau teman-teman kepikiran ada contoh yang lain, boleh langsung tanya ya. Mana tahu saya nggak kepikiran pas lagi menerangkan. Oke, 这个好了吗? Udah oke ya. Saya lanjut. Berikutnya. Oke, tadi tentang le. Nah, le itu kalau saya bahas dulu yang di modul kita ya. Di modul kita kan ada zuobian. Nah, terus iobier. Zuobier. Iobier. Nah, oke. Nah, zuo itu kan kiri ya. Teman-teman masih ingat di modul kita, iyo itu adalah kanan. Masih ingat serba salah apa? Ayo, saya tagih utangnya. Masih ingat nggak? Serba salah. Memang tidak ada di modul, tapi dia termasuk chengyu. Chengyu itu 四个字, 4个字. Jadi yang sangat indah gitu ya. Mungkin teman-teman boleh review lagi serba salah. Ya, 左右为难. 为难itu sebenarnya udah artinya serba salah, tapi lengkapnya adalah 左右为难. Jadi mungkin teman-teman tahu maju mundur salah gitu ya. Oke, nah 左右为难 di sini ya. Oke, terus kita akan bahas peer. Nah, untuk di sini, untuk konteks kayak gini, ini R-nya boleh dihilangkan. Boleh nggak kita cuma ngomongnya 左边? Boleh. Ini nggak merubah arti. Jadi yang nggak merubah arti saya bilang boleh. Kalau yang merubah arti 真的不可以. Benar-benar nggak boleh ya. Nanti saya ada kasih contoh yang benar-benar nggak boleh diubah karena artinya beda ya. Oke. 左边, 右边, terus saya nggak bahas ya. Ada 北边, 南边, terus 东边, 西边, bahkan arah mata angin yang lainnya. Itu boleh pakai 边, boleh pakai 边, semuanya boleh ya. Dua-duanya boleh untuk di konteks ini. Terus ada lagi teman-teman, 前边, 后边. Ada ya, teman-teman tahu 前边 sama dengan 前面 sebenarnya. Kalau teman-teman ketemu orang Beijing, mereka suka pakai ini. 前边. Apa artinya 前边? Kalau 北方人喜欢说前边, bagian depan, artinya 前面. Mungkin teman-teman lebih familiar 前面, 对吗? 一样的, sama. 同学们知道为什么我喜欢星期二的回答问题吗？前面，前边儿 ，oke, ya 前边儿 terus 后 belakang, 后边儿 boleh sama dengan 后面. Jadi kalau ketemu orang-orang daerah utara, mereka banyak kan pakai pier. Teman-teman nggak usah kaget, itu sama ya. 后面 artinya belakang, 前面 artinya depan. Ya. 前面 kayaknya kita di modul ada ya. Oke. Saya lupa ya. Pokoknya harusnya ada sih 前面 depan ya. Nggak apa-apa, saya bantu tulis. 后面 belakang. Oke, jadi 对，刚才我有问同学们知道为什么我喜欢星期二的回答问题吗？因为我有时间可以好好写汉字. Jadi karena kita nggak patokan modul, terus kita juga cuma menjawab pertanyaan. Kadang-kadang pertanyaan kalau nggak terlalu banyak gitu ya, saya bisa banyak menulis huruf Mandarin. Jadi 我喜欢写字, saya suka nulis ya. Makanya tadi saya berbagi dengan teman-teman kalau saya mempelajari huruf Mandarin, huruf itu sudah saya tulis. Nah, supaya saya nggak lupa, saya bayangin dalam pikiran saya gitu, urutan-urutannya. Akhirnya itu benar-benar nempel ya, seperti itu. Selain saya pakai cara menghafal yang bisa sampingnya ada apa, habis itu apa, habis itu apa.
ya. Nanti kalau misalnya kita belajar huruf Mandarin, saya akan banyak bercerita di situ ya. Semoga bisa membantu teman-teman. Kalaupun teman-teman nggak nulis, menurut saya kebantunya dengan ada unsur ini. Kemarin Laoshi bilang berarti ini huruf artinya ini. Jadi kita melihat, benar nggak? Kita ketik, keluar huruf Mandarinnya, kita tahu yang ini karena ada unsur ininya. Saya hafal banget kok ada unsur ininya, seperti itu ya. Oke, ini yang maksudnya gini, mau pakai pier, mau pakai pien, itu nggak masalah ya, semuanya boleh. Sekarang saya akan bahas yang tidak boleh teman-teman hilangkan ya. Karena hilangkan berubah arti. Sama ini. Saya berusaha kasih lengkap semua ya. Harusnya sih nggak ada yang ketinggalan lagi. Ini satu lagi. Nggak cukup di sini ya teman-teman ya. Ini bacanya nar. Ini bacanya na. Ini bacanya cer. Ini bacanya ce. Ini bacanya nar. Ini bacanya na. Nah, kalau di sini er-nya teman-teman mau hilangkan tidak boleh. Karena beda arti ya, kita lihat. Ayo, teman-teman. Nar, ni zai nar. Berarti di mana? Nar. Tapi kalau cuma na, artinya yang mana? Which one? Beda. Beda arti ya. Masih ingat nggak? 哪个地铁站离这儿最近? 哪个 berarti yang mana? Ya, kalau nar itu di mana? Oke, terus cer di sini. Tapi kalau ce ini, ya. Habis itu nar di sana atau di situ ya. Nah, itu. Ya, mungkin ini yang perlu teman-teman perhatikan untuk R-nya. Jangan dihilangkan. Maksudnya kalau memang mau nar di mana ya memang harus ada R. Nggak boleh dihilangkan. Kalau dihilangkan artinya jadi berbeda. Cer juga sama. Di sini ya, R-nya tidak boleh dihilangkan. Kalau ce jadi artinya ini, penunjuk ya. Oke. Terus sama dengan nar sama na. Nah, sorry. Silakan di screenshot. Untuk halaman ini dikasih bintang, bukan boleh dihilangkan apa enggak, tapi memang artinya berbeda ya. Silakan teman-teman dilihat perbandingannya, perbedaannya seperti apa ya. Oke. Kalau ini teman-teman screenshot, saya akan lanjut ya. Saya baca pertanyaan berikutnya. Oke. 老师走3分 aja. Nggak pakai 3分钟. Oh, ini yang di modul kita ya. 走3分钟. Oh, kayaknya kemarin saya di kelas ada jawab ya. 走3分钟 itu karena gini, karena di sana menit dia cuma tunggal. Kecuali misalnya 3点3分. Oh, orang paham. Berarti jam 3.03 menit. 3分berarti 3 menit gitu ya. Tapi kalau misalnya dia cuma berdiri sendiri, karena fen itu dia bisa banyak arti. Fen bisa artinya sen, mata uang terkecil. Nah, bisa juga artinya menit dengan huruf Mandarin yang sama. Sehingga kenapa saya tambahkan fencung, jadi lengkap. Orang langsung dengar, langsung paham ya. Artinya, so 3分钟, oh jalan 3 menit ya, 3 menit. 3分钟. Oke, jadi tetap kalau bisa disarankan pakainya lengkap 3分钟. Oke, 再来 lanjut ya. Pertanyaan berikutnya dari Amin ya, dari Amin. Apa pinin kecap asin, kecap manis, cuka, garam, gula? Oke. 中国人 jarang ya ada kecap manis, tapi kalau teman-teman mau translate boleh ya. Kecap asin biasanya kita bilang apa? 油酱油 ya. 酱油. Lebih ke soy sauce ya. 酱油, 油nya 油 minyak.
酱油 lebih ke ini sih. Kalau teman-teman kan jadi budaya makan setiap negara sebenarnya beda ya. Nah, ini lebih ke soy sauce, jangyou, dan mereka memang pakainya ini ya. Kalau kita di Indonesia kan ada kecap asin, kecap manis gitu ya. Nah, kalau misalnya teman-teman mau translate misalnya kecap asinnya xianjiang boleh nggak? Boleh. Xian itu artinya asin. Xianjiang. Xianjiang. Kecap asin. Kalau manis, tian. Mungkin teman-teman jadi belajar rasa, nggak apa-apa ya. Tian. Tapi di China jarang ada kecap manis ya. 他们没有，他们大部分是这个 soy sauce 呀，甜酱 kecap manis，manis. Oke, saya lanjut tadi apa? Saya menemukan, nanti saya kasih kosakata tambahan buat hari ini. Cuka ya, oke. Cuka itu adalah cu. Cu ini cuka. Oke. Ya, nah saya bilang menarik karena gini, cuka itu selain artinya cuka, ya jadi kemarin Xiaokang Laoshi bilang, sebenarnya teman-teman mengenal huruf Hanzi, ini kurang apa pinnya ya. Mengenal Hanzi itu jangan cuman maksudnya dari oh ya udah xianjiang apa kecap asin gitu ya. Jadi nggak tahu xian sama jiang artinya apa. Jadi xian itu artinya asin. Jiang itu artinya pasta gitu loh. Bentuknya nian就是 lengket-lengket gitu ya. Jadi bentuknya pasta. Namanya jiang ya. Kayak lajiao jiang. Berarti apa namanya? Saus sambal. Terus fan cie jiang berarti saus tomat. Jiang. Oke, itu jiang. Oh ya, lagi bahas tentang lajiao jiang sama fan cie jiang. Teman-teman tahu nggak waktu saya pertama kali ke China, terus kita ke apa namanya restoran fast food gitu ya. Waktu itu kalau nggak salah Kentucky ya. Jadi tapi ini bukan lagi ngomongin mereknya. 去肯德基，然后我朋友说，有辣椒吗？ Dia kan nggak bisa bahasa Mandarin, jadi dia bilang, ada sambal ya, saus sambal gitu ya. Terus saya bilang, kayaknya China nggak ada deh. Nah memang ternyata restoran fast food di sana memang nggak ada apa sambal, saus sambal. Mereka ada fan xiejang. Nah waktu itu saya nggak tahu ya, saya pertama kali ke China waktu itu, saya minta ke 服务员, saya bilang, 有辣椒酱吗？ 服务员看我看得好像很奇怪gitu ya. Jadi pelayannya melihat saya kayaknya kok aneh ya ini orang minta辣椒酱，我们没有辣椒酱。dia bilang gitu ya, 我们没有辣椒酱，我们有番茄酱 ya, 番茄就是 tomat ya, 番茄酱. Oke, nah jadi ini lagi bahas jang ya. Jang itu artinya yang bentuknya ya kayak gitu apa lengket gitu, pasta kalau teman-teman paham ya jang. Nah, terus sekarang kita bahas cu. Kalau tian tadi udah tahu ya, manis. Cu itu adalah cuka. Tapi kalau teman-teman ketemu satu frase, satu istilah, ci cu. Ci cu. Artinya apa? Bukan makan cuka, teman-teman ya, tapi cemburu. Ya, jadi bukan makan cuka, tapi cemburu. Ci cu. Ya, ci cu. Oke, cemburu ya, ci cu. Jadi sekalian karena lagi ditanya tentang cuka, ya udah saya kasih istilah ini karena lumayan sering kepake juga ya, cicu. Terus ada pertanyaan berikutnya garam sama gula ya. Oke. Silakan di screenshot dulu. Saya akan pindah halaman, teman-teman. Cicu cicu lah. Oh, jangan cemburu ya, cicu. Jadi bukan makan cuka ya. Mungkin makan cuka rasanya apa? Asam ya. Jadi seperti rasa cemburu mungkin ya. Tapi cemburu, cicu ini dia satu frase yang semua orang tahu bahwa artinya cemburu, bukan beneran makan cuka ya. Beneran makan cuka juga ngomong gitu, tapi jarang kan. Jarang orang bilang, 我喜欢吃醋. 没有这么说 ya. Saya suka makan cuka, enggak ya. Biasanya
他喜欢吃醋, dia suka banget cemburu ya, artinya sering banget cemburu. Oke, 好, saya lanjut. Yen 是 garam. Ya, saya tulisin ulang ya teman-teman. Yen, nada 2. Garam. 然后再来是一个 gula 是吗？糖。糖就是 gula 呀。Oke, 糖第二声 t baca th. Saya mengingatkan teman-teman ya. 糖 gula. 好了吗？ Karena ini belajar banyak rasa, terus tentang garam, gula ya gitu ya. Apa namanya? Teman-teman mungkin boleh boleh jadi tahu, oh ya rasa begitu ya, ternyata ya tadi ada xian asin, yen garam, terus tang gula. Ini berarti benda. Kalau tadi rasa, benar nggak yang ini? Nah, saya nggak kalau di ini nggak usah dihapus, bisa begitu. Xian tadi asin gitu ya, terus tian manis ya. Ini lebih ke rasa. Tapi kalau yang ini bendanya yen sama tang. Oke. 好，再来pertanyaan berikutnya. 我看一下啊。Pertanyaan berikutnya. Oke, yang 星期六结束了哦，星期六 udah selesai. Kita akan lanjut ke hari Minggu. 星期天的。我看一下，星期天的 hari Minggu ada apa nih? Belajar lagu sekali-sekali Laoshi dari Henry Chandra. Wow, boleh-boleh aja teman-teman ya. Teman-teman juga boleh belajar dari YouTube dan banyak banget. Dan suaranya bagus-bagus lagi ya. Dan ada translatean, ada pininya. Teman-teman boleh dengerin lagu. Kalau menurut saya, kayak teman-teman nggak sempat ya lagi nyetir atau apa, setel lagu itu lumayan oke. Jadi melatih telinganya kita. Kayak saya full ya, di mobil semuanya lagu Mandarin ya. Jadi masih sampai saat ini pun saya kalau nyetir ya setelnya lagu bahasa Mandarin. Jadi teman-teman juga boleh kalau memang nggak keburu untuk latihan pendengaran, boleh bermulai dari situ ya. Oke, lanjut. Dari Lili Mulyani, Hanyu 怎么说? SD kelas, SMP kelas, SMA kelas, dan kuliah di. Oke. 好. Saya tulisin ya. SD kelas. Jadi maksudnya mau bilang SD kelas berapa gitu ya. SD. Kita bahas dulu SD. SD itu adalah 小学. Terus kelas berapa itu kita pakai titik-titik. Nianji. Nian itu tahun. Kalau ji ini artinya level. Ya, kalau teman-teman mau satu-satu gitu ya, artinya apa nih? Nianji itu adalah tingkatan. Jadi, 小学 misalnya 一年级 berarti kelas 1. 小学2年级 SD kelas 2. Begitu seterusnya ya. Makanya saya bikin titik-titik. Jadi teman-teman tinggal isi sendiri. Misalnya 我的孩子现在是小学4年级了. Anak saya sekarang sudah SD kelas 4, 4年级了 ya, tinggal tambahin. Kalau kalimat lengkap ya, 我的孩子现在是小学4年级了 ya. Jadi anak saya sekarang udah SD kelas 4. Oke, untuk SD kelas berapa? Paham ya? Tinggal teman-teman tambahin angkanya di titik-titiknya saya. Oke, saya lanjut. 小学 terus SMP. Ya, SMP kelas ya. Oke. SMP adalah 初中. Ininya begini, 初中. Sama ya, sama 年级. 初中2年级 berarti kelas SMP kelas 2 gitu ya. 初中2年级, bisa 2年级 contoh. Tinggal teman-teman isi sendiri angka-angkanya.
Terus SMA, kelas. SMA itu adalah Kaozhong. Kaozhong. Sama, nianji itu level. Ya, teman-teman tinggal tambahin sendiri. Nianji, terus ini Kaozhong. Silakan di screenshot. Oke. Jadi tinggal tambahin ya, misalnya Kaozhong 3 nianji, berarti SMA kelas 3 ya. Kaozhong 3 nianji. Hao, kita akan lanjut. Silakan di screenshot dulu. Tadi ada satu lagi ya. Oke, saya tulis di bawah aja. Kuliah di nah, kalau gini teman-teman masih ingat nggak? Di bla bla bla. Terus kuliah. Kuliah ini berarti kata kerja. Jadi gimana teman-teman formatnya? Oke, nggak afdol ya. Udah di bawah, udah susah tulisnya ya. 在什么什么什么上大学。大学 itu universitas ya. Tadi ada 小学, 初中, 高中, 然后大学. 大学 ini adalah universitas. 上 terus 在 masih ingat nggak? 在 bla 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 terus kata kerja. 上大学 ini kata kerja artinya berkuliah ya. Jadi 在 misalnya nama universitasnya baru 上大学，比如说在建国大学上大学，建国大学 itu apa? 建国大学 itu translatean dari Bina Nusantara ya. BINUS ya. Mereka memang udah mentranslate nama universitasnya dengan nama itu sehingga kita boleh pakai. Jadi artinya memang umum dipakai ya. 在建国大学上大学. Misalnya 我的孩子在建国大学上大学. Anak saya kuliahnya di BINUS misalnya contoh ya. Di sini banyak lulusan BINUS kah? Yang Jakarta? Ya, misal contoh ya, nama universitasnya Jianguo Daxue. Jadi teman-teman tinggal tambahin titik-titik terus Shang Daxue. 在 Trisakti Shang Daxue, misal contoh. Oke, banyak anak BINUS ya. Nggak kelihatan ya? Yang Shang Daxue kelihatan nggak? Kalau nggak kelihatan saya tulis ulang sekali lagi. Silakan di screenshot atau dicatat ya. Wah, banyak kan lulusan BINUS ternyata. Kelihatan ya? Oke. Ya, nanti saya di halaman berikutnya tidak usah tulis terlalu ke bawah ya. Oke. 什么什么上大学，好的哦，看到，好，谢谢 ，thank you teman-teman responnya，谢谢大家。nggak apa-apa kalau memang nggak kelihatan dikasih tahu ya, soalnya kan tempat saya nggak tahu view-nya di tempat teman-teman seperti apa. Oke, 好，再来pertanyaan berikutnya. Jadi pertanyaan dari Ibu Lili Mulyani kejawab ya dari SD kelas berapa, SMP, SMA dan kuliah. Nah, kita akan lanjut. Oke, pertanyaan berikutnya sama ya dari Ibu Lili juga. Mengucapkan selamat ulang tahun, selamat pernikahan, selamat Natal dan tahun baru, selamat kelulusan, selamat buka toko atau usaha dan menempati rumah baru ya. Oke, 好，同学们 silakan di screenshot dulu, nanti saya tulisin ya. Ya, saya udah boleh berganti ke halaman berikutnya ya. Tensya. Okay. Saya sampai nggak hafal pertanyaannya apa ya. Ulang tahun dulu ya. 生日快乐. Oke. Sheng Kuai Le. Happy. 生日 artinya birthday. Ya. Nah, kalau misalnya kita mau ngucapin ke orang gitu ya, kita akan bilang 祝你生日快乐. Wish you gitu ya, mengucapkan kepada kamu gitu ya. 生日快乐.
Kalau ngomong le ya teman-teman ya, saya senang menulis le. Kalau misalnya saya ucapin happy birthday ke orang, kadang-kadang le saya suka tulis huruf tradisionalnya. Kenapa? Kalau saya kadang-kadang tulis yang untuk latihan kaligrafi, itu lebih bagus gitu. Ini le, tapi tradisionalnya. Ya, guratanya jauh-jauh lebih banyak ya. Nah, kalau yang simplified seperti yang teman-teman lihat, kuai le, jauh lebih simpel sih teman-teman ya. Seperti itu, 生日快乐. Kadang-kadang saya suka, karena kan menulis happy birthday gitu, kartu gitu, kan seni ya. Kadang-kadang kayak saya suka nulisnya dengan huruf tradisionalnya seperti itu. Ya, oke. 快乐的乐. Yang lainnya sama kok, 生日快乐. Cuma le-nya yang apa kadang-kadang kita boleh tulis huruf tradisional kalau memang tahu ya. Oke, lanjut. Habis happy birthday apa ya? Mengucapkan selamat pernikahan. Oke. Kalau selamat pernikahan, 祝你 ini bakal dipakai ya. Jadi tinggal teman-teman tambahin. Saya udah nggak ngulang-ngulang ya. Oke, 祝你 artinya mengucapkan kepada kepada kamu. Kalau misal kalian berarti 祝你们. Oke, 祝他们. Seperti itu ya, mengucapkan kepada mereka. Pakai 祝. Oke. Tadi oke, 新婚快乐. Selamat pernikahan. Jadi happy wedding ya. 新婚快乐，新婚快乐. Kuailernya sama. Sin artinya baru. Hun dari 结婚的婚. 结婚 itu menikah. 新婚 berarti pernikahan baru gitu ya. Jadi apa? Kita kalau bahasa Indonesia kan selalu bilang selamat menempuh hidup baru. Nah, kalau 中文这么说ya, 汉语这么说, 新婚快乐. 祝你们 kan kalian berdua ya, mempelai wanita dan pria, 祝你们新婚快乐. Seperti itu ya, 新婚快乐. Silakan di screenshot dulu. Saya akan lanjut untuk ganti halamannya. Oke, 祝你们新婚快乐. Oke, kadang-kadang kita ada tambahin 白头偕老. Teman-teman mau tulisannya? Ya, silakan screenshot dulu. Saya tungguin sebentar. Terus kita akan tulis ya, 偕老. Ini sering banget dipakai gitu ya, 白头偕老. Oke. Oke, 等一下呀，同学们。白头偕老. Untuk apa namanya? Untuk ucapin orang pas happy wedding gitu ya. 白头偕老. 白头 kenapa nggak muncul ya? Oke. 偕老. Kalau kita bilang apa? Langgeng sampai kakek nenek gitu ya, sampai tua ya. 白头偕老. Oke, saya terangin satu-satu hurufnya ya. Biar teman-teman kalau lagi menghafal kosakata itu lebih gampang. Pai putih, tou kepala. Pai tou artinya rambut putih. Ya, uban ya, pai tou. Xie lao, xie itu bersama-sama. Xie lao, lao shi de lao, tapi bukan ya. Mungkin teman-teman akan oh iya ya, huruf Hanzi-nya sama dengan lao shi de lao. Lao di sini artinya tua ya. 但是不是每个老师都是老了啊，对不对？Jadi tidak semua orang guru udah tua gitu ya, tapi memang ya namanya laushi ya, launya sama. Oke, tapi lau di sini artinya tua. Oke. Jadi 白头偕老 artinya bersama-sama sampai ubanan sampai tua ya. Jadi artinya mungkin kalau kita bahasa Indonesia suka bilang oh langgeng sampai kakek nenek gitu ya. Oke? Nah, itu 白头偕老. Jadi nanti teman-teman kalau misalnya ada saudara atau teman yang merit, boleh ya coba dipakai bahasa Mandarinnya ya. 祝你们新婚快乐，白头偕老 ya.
Masih ada sih teman-teman ya, nanti kalau dilanjut banyak, karena saya memang kalau untuk orang yang bisa bahasa Mandarin, saya pasti ucapinnya bahasa Mandarin gitu ya. 早生贵子 masih banyak. Ini yang biasanya orang sering banget pakai gitu ya. 早生贵子. Sekalian aja ini karena teman-teman sudah belajar kosakatanya. Jadi teman-teman kalau misalnya lagi menghafal kosakata yang seperti ini, saran saya memang benar-benar teman-teman pahamin per hurufnya, baru dihafalin ya. Jadi lebih gampang hafal sih. 早生贵子. 早 itu artinya 早上的早, tapi bukan artinya pagi. Di sini artinya awal, lebih awal gitu. Pagian ya, 早. 早点来, masih ingat nggak? 早点来 artinya datang pagian ya. 早nya ini ya, 早上的早. 生 lahir, 贵子, masih ingat 贵 artinya apa teman-teman? 贵姓. 这里的东西很贵. 贵nya artinya apa? Berharga. Ya, ya, 贵姓的贵, mahal, berharga, ya, 贵. Nah, 子 ini artinya apa? Masih ingat nggak? 儿子, 我有2个儿子, 我有3个儿子. 儿子的子是什么? Anak laki-laki, putra ya. Jadi, 早生贵子 应该不用解释了啊, harusnya tidak perlu ini ya, teman-teman langsung paham. Oh, artinya cepat punya momongan kalau bahasa Indonesianya ya. 早生贵子. Ya, ini bahasa-bahasa ucapan yang sering banget kita pakai ya. 早生贵子. Oke, silakan di screenshot. Baru saya ganti halaman aja ya untuk bahas yang lain, jadi nggak terlalu ke bawah tulisnya. Dia cepat melahirkan anak laki-laki karena memang secara budaya Chinese gitu ya, karena kan bahasa Mandarin dari China, ini memang mereka berharapnya punya anak cowok gitu ya, duluan ya. Oke ya, 早生贵子. Jadi teman-teman nanti kalau temannya married, ya silakan boleh ditulis 3 tadi ya. 新婚快乐, 白头偕老, 早生贵子. Wow, nanti temannya bilang, wah Mandarin kamu naik level ya, sudah bisa tahu cara pengucapan untuk married dan 3 lagi gitu ya. Oke, saya lanjut. Berikutnya adalah Selamat Natal dan Tahun Baru. Oke, sebentar lagi ya. Oke, silakan di screenshot dulu. Oke ya, saya ganti halaman ya teman-teman. Selamat Natal, oke. Natal, 圣诞节，在这里啊。圣诞节快乐. Ya, tinggal teman-teman tambahin 祝你, misalnya 祝班长, ya, jadi mengucapkan kepada 班长, 祝同学们, mengucapkan pada teman-teman semua, 圣诞节快乐, misalnya contoh bagi teman-teman yang merayakan ya. Oke, 圣诞节快乐. Kalau teman-teman tanya arti per hurufnya apa? Sheng ini artinya mulia. Ya, Sheng Ren adalah orang yang mulia. Ya, Sheng. Tan artinya lahir. Tan Sheng de Tan. Lahir tadi bukannya Sheng ya? Ya, dia lengkapnya adalah Tan Sheng, lahir, ya, kelahiran. Sheng Tan. Jie, Jie itu adalah festival. Kayak kita ada Zhongqiu Jie, festival mooncake ya, kue bulan, Zhongqiu Jie. Terus kita ada Muqin Jie, sebentar lagi juga ya, Muqin Jie itu hari ibu. Dulu kita belajar Muqin, jadi saya ada kasih kosakata Muqin Jie. Jadi Jie ini adalah festival, perayaan. Shengdan Jie Kuaile, jadi perayaan merayakan hari lahirnya orang yang mulia gitu, seperti itu ya. Jadi Shengdan Jie berawal dari dari huruf-hurufnya seperti itu artinya. Sheng Dan Jie, Sheng Ren. Sheng Ren itu adalah orang yang mulia, orang yang misalnya kita bilang oh orang yang nggak pernah salah, itu Sheng Ren ya, Sheng Ren. Oke, silakan Sheng Dan Jie Kuaile. Kalau tahun baru sih teman-teman mungkin pada tahu ya, Xinian Kuaile.
新年快乐。Oke, baru, nian tahun. Jadi Xin Nian Kuai Le. Teman-teman jadi tahu, oh Xin artinya baru, Nian artinya tahun. Xin Nian Kuai Le. Oke, semoga kata-kata ini nanti teman-teman bisa pakai ya. Xin Nian Kuai Le termasuk huruf Mandarinnya. Oke, Xin Nian Kuai Le. Xin Nian Kuai Le. Silakan di screenshot dulu teman-teman. Oke, lanjut ya. Selamat kelulusan. Kelulusan, ya udah saya ganti halaman aja. Teman-teman screenshot dulu. Selamat kelulusan, terus selamat buka toko atau usaha dan menempati rumah baru. Oke, banyak ya, masih ada 3 lagi. Oke, silakan di screenshot. Saya akan ganti halaman. Oke. 好了吗？新年快乐，udah？好了。Oke, 圣诞节。lanjut. Selamat kelulusan ya. Piye kuai le. Piye kuai le. Piye itu artinya lulus ya. Kuai le happy ya. Jadi happy graduation. Lulus. Piye kuai le. Oke, saya lanjut. Piye kuai le, 然后 selamat kelulusan udah, buka toko ya. Buka toko, 等一下. Kita biasa bilang 生意兴隆. 生意，等一下。兴隆。生意兴隆。生意兴隆 ini apa? Jadi 生意 bisnis. 兴隆是ramai ya. Jadi bisnisnya ramai, meriah. 生意兴隆. Oke. 再来是 menempati rumah baru. Oke, nanti aja ya. 1 halaman lagi. 生意兴隆. Oke, silakan teman-teman. Di screenshot dulu. Oke. Sambil saya tunggu teman-teman ya. Oke. 好，再来是 menempati rumah baru ya. Biasa kita bilang 住你 新居快乐. Xin itu artinya baru. Ju ini artinya tinggal. 新居快乐. Oke, 新居快乐 artinya selamat menempati rumah baru. Ada juga orang bilang 乔迁之喜. 乔迁之喜.
Xiao artinya apa sesuatu yang megah meriah. Qian ini pindah. Zhi xi. Zhi ini cuma partikel, xi itu adalah sesuatu kayak shuang xi, double happiness ya. Happiness, kegembiraan. Ya, qiao qian zhi xi. Jadi pindah rumah, qian ini kan pindah. Ya, qiao qian zhi xi. Pindah rumah dan merupakan sesuatu hal yang gembira. Jadi boleh xin ju kuai le, qiao qian zhi xi juga boleh ya. Atau mungkin orang-orang bilang, oh, kongsi nih, panxin jiale juga boleh. Itu biasa aja. Tapi kalau misalnya boleh pakai yang kayak gitu, atau mau pakai yang 4 huruf ya. Kongsi nih ya. Panxin jiale. Jadi selamat ya, sudah pindah rumah baru seperti itu. Oke. Panxin jiale, ya, panja, teman-teman tahu ya, panja, panxin jia, boleh. Kongsi. Silakan di screenshot. Saya akan tulisin yang biasa tadi. Mungkin teman-teman boleh pakai itu juga ya. Kongsi. Lagi. Kongsi. Teman-teman tahu kongsi artinya kyonghi ya. Mungkin teman-teman tahu ya. Kalau nanti lagi Imlek, biasanya teman-teman pasti kepake ya. Kongsi. Kongsi ini juga boleh ya. Jadi selamat kepada kamu. Panxin jiale, oke? Panxin jiale. Sinjale. Oke, silakan teman-teman ya di screenshot. Hari ini banyak ucapan-ucapan ya teman-teman boleh boleh pakai. Ini saya baru balik ke Zoom ya, baru bisa bisa lihat screenshotnya. Kalau nggak tadi kan saya lagi pakai screen saya buat bacain pertanyaan teman-teman. Oke. Ya, udah selesai semua nih yang terakhir ya, menempati rumah baru. Jadi teman-teman boleh pakai yang tadi, yang ini. Xinju kuai le, qiao qian zhi xi, atau jadi happiness kalau pindah rumah gitu ya, berbahagia. Atau yang simple aja ya, adalah kongsi nih, pan xin jia le, pan xin jia, pindah rumah baru ya. Wow, hari ini banyak banget ya kata-kata ucapan teman-teman. Saya coba lihat. Cek ya, saya juga wow, banyak banget yang ada yang bocor. Sebentar. Terus itu ada satu pertanyaan mungkin bisa dijawab ya. Turut berduka cita apa ya bahasa Mandarin? Oh, oke. Oke. Oh, turut berduka cita ya. Oke. Oke. 节哀顺变，我写给大家ya. Saya tulisin buat teman-teman semua ya. 节哀顺变，节哀顺变。OK， 节哀顺。等一下。节哀顺变, jadi turut berduka cita, berduka cita, 顺变, oke? 节省的节, jadi hemat, maksudnya mengurangi, ai kesedihan, 顺变, jadi biarlah, maksudnya ikutin apa yang terjadi gitu ya, artinya 节哀顺变, jadi memang kita turut berduka, tapi kita juga bisa mensyukuri bahwa emang ini udah terjadi ya, 节哀顺变。OK， 节哀顺变。我再看一下啊，我们今天学了好多的那个祝福的语言啊。Kita hari ini belajar banyak banget kata-kata ucapan yang sebelumnya saya juga udah jarang banget tulis ya. Coba aku 看一下。恭喜你搬新家了，terus 新居快乐，乔迁之喜ya. Yang sering dipakai 新居快乐 atau 恭喜你搬新家了。OK， 我们还有时间吗？
Teman-teman overload nggak ya? Hari ini banyak banget ya. 毕业快乐，生意兴隆。毕业快乐, happy graduation, 生意兴隆, semoga bisnisnya rame ya. Jadi buat orang yang buka toko, buka usaha baru, teman-teman boleh kasih ucapan seperti 生意兴隆, artinya semoga bisnisnya rame gitu ya. Oke? Ya, terus 圣诞节快乐. 等一下，这个蛋，teman-teman saya boleh revisi ya, 蛋，对不起，这个圣诞。Ya, saya revisi teman-teman, sorry ya. 圣诞节快乐，圣诞节的蛋是这个蛋 ，OK ya. Tadi sampingnya ada kekeliruan, sorry ya, 对不起，同学们，boleh dibantu revisi untuk 圣诞节 ，OK。再来是圣诞节快乐，selamat hari Natal, terus 新年快乐，selamat tahun baru. 白头偕老，semoga apa namanya, langgeng sampai kakek nenek, terus 早生贵子, melahirkan anak laki-laki ya, cepat-cepat dapat anak cowok maksudnya. 生日快乐 happy birthday ya. Oke. 好。 Oke, 好了，老师，我们的ucapannya untuk hari ini cukup ya, cukup banyak ya. Oke, 好。同学们，谢谢大家今天的参与。拜拜，谢谢你们。谢谢老师，谢谢同学们。谢谢同学们。 Ya, sahabat kelas, untuk kelas hari ini kita sampai di sini ya. Kita ketemu lagi di hari Sabtu dan Minggu ya. Lalu, ya. 谢谢。不客气，拜拜。谢谢老师，谢谢班主任，再见。